Halo semuanya, kali ini saya akan bahas sedikit mengenai analisis cluster. Dalam analisis cluster ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kita harus memahami terminologi-terminologi yang digunakan di sini. Yang seperti misalnya ukuran kemiripan dan jarak. Ini ada beberapa hal ya, ada jarak Euclid, kuadrat Euclid, jarak statistik atau jarak Manhattan, City Block, Canberra, Cichanouski. Nah, apabila datanya bukan dari data yang berskala rasio atau interval, ya, eh, tapi bisa jadi datanya dari skala yang nominal seperti data biner. Nah, itu harus mungkin sedikit dibedakan ya, harus sedikit dibedakan dibahas dalam hal eh, pengukuran jarak. Jadi bukan jarak yang diukur tapi ukuran kemiripan. Ya. Kalau di sini bisa kita anggap sebagai jarak jarak antara dua titik dalam baik satu, dua atau lebih dari dua dimensi. Ya. Adapun metode pengklasteran yang bisa dibahas yaitu mengenai metode pengklasteran hierarki, kemudian ada non hierarki. Hierarki sendiri ada beberapa macam, ada single linkage, complete linkage, average linkage, word dan sebagainya ya. Kita akan membahas beberapa, tentunya tidak semua yang ada dalam dunia statistik ya, yang sudah dikembangkan dalam uh, analisis cluster. Pertama kali cluster atau grouping ini, clustering atau grouping ini adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan ya, berdasarkan kemiripan dari sifat-sifat objek yang dimiliki ya, dari sifat-sifat objek yang dimiliki. Bisa kemiripan tersebut bisa di tanda petik digunakan sebagai jarak ya. Semakin mirip datanya, jaraknya semakin dekat gitu. Oke, ada beberapa formula yang digunakan untuk mengukur jarak dari antara dua objek atau dua titik. Seandainya kita berada dalam P dimensi, ini P dimensi ya, maka kita punya dua titik, misalkan titik pertama adalah X, titik yang kedua adalah Y, ya. Maka jarak kedua titik tersebut antara X dan Y tersebut merupakan akar dari, nah ini ya, ini selisih dari masing-masing sumbu, ya. Ini ada sumbu, P sumbu berarti sumbu pertama, sumbu kedua, sumbu ke P, ya, masing-masing dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan baru akar. Itu yang disebut dengan jarak Euclid. Nah, andai kan kita tidak menggunakan akarnya, kita punya jarak yang namanya jarak kuadrat Euclid. Oke. Nah, seandainya kalau ini bisa dinotasikan dalam notasi matrik, maka ini adalah perbedaan vektor ya, perbedaan vektor antara dua titik X dan Y. Ini P dimensi ya, P dimensi. X dikurang Y transpose X dikurang Y. Ini jarak Euclid. Nah, kalau kita juga memperhatikan keberagaman dari data tersebut, kita bisa pasangkan di sini di antara, jadi X dikurang Y transpose ini ada matriks A yang merupakan inverse dari matriks varian kovariannya. Nah, ini yang disebut dengan jarak statistik ya, atau jarak Mahalanobis. Oke. Nah, ada lagi jarak Minkowski. Jarak Minkowski ini mengukur perbedaan tersebut ya untuk semua dimensi ya, untuk semua dimensi ini masing-masing dimensi dicari harga mutlaknya bukan kuadratnya. Harga mutlaknya dipangkatkan M, kemudian dijumlahkan dulu untuk semua dimensi, hasilnya berapa, dipangkatkan 1/M.
Nah, seandainya M ini sama dengan 1, ini Minkowski secara umum ya. Nah, seandainya M sama dengan 1, kita punya istilah namanya eh, jarak city block. Ya, jarak city block. Sedangkan untuk M sama dengan 2, kita kembali lagi ke jarak Euclid. Ya, jarak Euclid. Nah, oke. Canberra metric, ini jarak Canberra, ini modifikasi saja, ini jumlah untuk semua dimensi, ya, semua dimensi, ya. Pada masing-masing dimensi merupakan rasio dari harga mutlak, ini jarak artinya harga mutlak itu jarak dari kedua titik dibagi jumlah nih, jumlah dimensinya, jumlah ya xi y-nya, ya, posisinya, ya. Kalau bisa saja ini kalau ini pada posisi negatif, ini negatif ya. Ya, oke. Oke, asalkan tentunya kita berharap di sini bahwa baik X maupun Y-nya tidak berada pada titik nol, titik sumbu ya, sumbu apa namanya, salah satu sumbu apa namanya, ini semuanya ya, semuanya. Kalau ini, tapi ini kan semua semua sumbu. Bahkan tidak mungkin kalau kalau pada titik pusat nian, pada titik pusat beneran, semua X dan Y adalah 00, nah, baru ini tidak bisa, ya, tidak didefinisikan. Nah, didefinisikannya pada apabila kedua titik itu pada titik 00 ya 0, ya. Ini rumusnya agak eh, perlu diwaspadai, ya. Demikian juga yang ini, ya. Pokoknya pembagian dengan penyebut 0 tidak definisikan, ya. Diasumsikan bahwa tidak ada titik yang berada pada ini kan, ya, untuk kedua titik pada titik pusat, ya, ya jaraknya 0 gitu aja ya. Oke, nah ini untuk variabel biner kita gunakan formulasi seperti ini, tapi jarang sekali kita bicara variabel biner. Tapi kalau nanti kita mau membahas variabel-variabel biner dari item I dan item K, biner ada dua ya, 1 0 ya tidak gitu. Kalau sama-sama ya, berapa banyak A-nya ya, ini ya, A ya, B kalau di sini ya, sini tidak, dan seterusnya ya. Nanti bisa lihat di sini ya. Oke, ini koefisien kesamaan dari untuk item-item dalam pengklasteran ya, kalau kita bicara variabel biner ini tadi. Ini koefisiennya bisa ini rasionalisasinya. Kalau beratnya sama ya, beratnya sama equal weights ya, untuk satu matches dan 0 matches, satu dengan satu, ya dengan ya, tidak dengan tidak. A plus D per P, A plus D per P, ya dengan ya, tidak dengan tidak, ya. Dibagi P, ya. Oke, P tadi itu banyaknya dimensi ya. Oke, dan seterusnya. Oke, kita tidak banyak bicara masalah yang ini ya. Ini sekarang kita bahas saja masalah metodenya. Pengklasteran hierarki ini ada dua ya. Yang pertama aglomeratif, yang kedua divisif ya. Aglomeratif dan divisif. Oke. Aglomeratif misalnya pada saat awal dari n objek, yang masing-masing objek itu bisa dianggap sebagai satu klaster. Nah, kalau aglomeratif itu dari n objek itu bergabung satu demi satu dari n klaster menuju satu klaster. Ya, aglomerasi ya, aglomerasi. Jadi dari n menuju satu, aglomerasi. Sedangkan kebalikannya itu divisif, pembelahan. Awalnya satu klaster. Satu klaster itu di situ ada n objek.
kemudian misahkan satu hingga masing-masing menjadi setiap individu atau setiap objek itu menjadi satu klaster. Jadi dari satu menjadi n. Jadi kalau dari n menjadi satu itu aglomerasi, dari satu menjadi n itu divisif. Oke. Nah, oke. Perihal bagaimana terminologi single linkage, complete linkage, dan average linkage di dalam pengukuran jarak. Jadi kalau ini ada dua klaster begini. Oke, masing-masing individu juga satu klaster ya. Ini kalau misalnya sudah jadi klaster begini yang anggotanya lebih dari satu, yang namanya single linkage itu jarak terdekat dari dua klaster ini. Jadi pertama kali kita hitung semua, gitu. Kita hitung semua begini ya. 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5 gitu ya. Nah, di antara semua jarak itu mana yang minimum? Oke, dari gambar ini misalnya terlihat gambar dua dimensi ini terlihat oh ini minimumnya ya. Jadi jarak dua klaster menurut single linkage itu mana yang minimum ya. Sedangkan complete linkage kebalikannya, mana yang terjauh? Mana yang terjauh? Jadi dari ke 6 di sini 2, di sini 3 ya. Jadi ada 6 pembandingan ya. Itu mana yang terjauh? Ya, mana yang terjauh single atau nearest neighbor, tetangga terdekat. Ini farthest neighbor, tetangga terjauh. Ini average linkage. Average linkage itu dari ke-6 jarak tadi dihitung semua, jumlahin bagi 6. Nah, jadi ada single, complete, average. Ada lagi sih yang nggak saya jelaskan di sini, biar aja. Nanti misalnya seperti turbo body atau weighted, ada G average dan sebagainya ya. Oke, 3 saja yang utama ini. Oke. Kemudian ada lagi words, metode pengklasteran hierarki word. Nah, word ini memperhatikan menghitung kuadrat tengah galat. Jadi setiap pengklasteran itu dihitung galatnya. Jadi kalau pakai manual ya ribet sekali. Jadi gitu ya. Setiap pengklasteran dihitung MSI-nya, mean square error-nya, yaitu kuadrat dari error. Error di sini digambarkan sebagai jarak antara individu ke masing-masing sentroidnya, ya, gitu ya. Jadi misalnya ini 5 masing-masing ya masih 0 nih ya. Kemudian ini jadi 4. Ini di sini kan masih dia ya sentroidnya jadi 0. Nah, di sini ada sentroidnya ya. Kemudian di sini masih 0 0 ya. Terus kemudian jadi 4 jadi 3. Ini jadi 4, jadi 3, jadi 3 berarti ini satu kesatuan dihitung mean square error-nya ya, sum square error-nya atau ya mean square error atau sum square error. Jadi kuadrat tengah galatnya di sini ya. Oke. Jadi dihitung loss of information-nya kalau istilah dalam apa namanya clustering itu kehilangan informasi dari penggabungan dua grup itu. Ya, jadi kalau ini sama ini ada informasi yang hilang, ya, informasi yang hilang. Kalau ini nggak ada hilang, karena dia 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 sendiri anggota apa namanya klasternya, ya, dia sebelum gabung nggak ada yang hilang. Oke, to word. Oke, nah ini mengenai hierarki. Yang non hierarki kita punya metode yang namanya K-means. Kita tentukan di awal dulu. Oke, kalau hierarki kita bisa menentukan klasternya belakangan ya. Jadi 5 mau jadi berapa? Kalau mau jadi 4 ya di sini. Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4. Kalau mau 3 klaster di sini ya, di sini pemotongannya. Berarti ini satu klaster, ini klaster sendiri, ini klaster sendiri. Kalau mau 2 ya di sini. Berarti 1, 3, 5 ini satu klaster, 2, 4 satu klaster, begitu dan seterusnya. Nah, kalau K-means ya kita tentukan banyaknya klaster dari awal. Kita menentukan banyak klaster dari awal, mau 2 atau 3 atau berapa ya. Jadi K itu menunjukkan banyaknya klaster yang diinginkan dari awal ya. Oke. Kita
ilustrasikan bagaimana menggunakan menghitung jarak dengan apa namanya Microsoft Excel. Itu sorry, bukan kalau jarak ini ya. Jadi andai kan kita punya 5 objek A, B, C, D, E, Ahmad, Badu, Cahaya, Dava, dan Irhan. Misalkan yang digunakan untuk pengklasteran itu tiga nilai ini, bahasa, matematika, dan seni, ya, 3 nilai ini. Nah, kalau individunya 5 atau objeknya 5 ini, kita harus membuat matriks jarak itu 5 kali 5, 5 kali 5, ya. Yang jelas dia dengan dia sendiri, jadi Ahmad ke Ahmad itu jaraknya 0, ya, nggak ada jarak, gitu ya, ya, oke. Nah, jadi ada berapa perhitungan yang perlu kita apa namanya lakukan. Jadi kayak misalnya nih, ini cara sederhananya A dengan B, A dengan C, A dengan D dan sebagainya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 5. 10 ya. Ada 10 perhitungan. Nah, oke. Jadi di sini eh, caranya nih. Ini adalah nilai-nilai yang dipunyai si Ahmad. 876576 ya. Sedang ini yang dipunyai si Badu. Jadi 3 pertama ini nilai yang si orang pertama, 3 kedua ini nilai orang yang kedua ya. Oke. Jadi bagaimana menghitung jarak Euclid? Dari Euclid ya. Kita lihat. Nah, oke. Akar dari ya, akar dari. Jadi ini definisi yang digunakan di tadi yang saya jelaskan, tampilan yang saya jelaskan tadi. Akar dari masing-masing. Ini kan sumbu pertama, selisihnya berapa? Kuadratin. Sumbu kedua, selisihnya berapa? Kuadratin. Sumbu ketiga, selisihnya berapa? Kuadratin. Gitu ya. Nah, itu nilainya berapa? Baru diakarkan. Nah, nilainya 33, sekian. Jadi, anggap ini ada di ruang 3 dimensi. Jadi, Ahmad, Badu, dan sebagainya ada di ruang 3 dimensi ya. Dimensi pertama itu jaraknya 87 dari titik pusat. Jumlah dimensi kedua 65, dimensi ketiga 76 gitu ya. Sumbu 3 dimensi gitu ya. Nah, ini juga gitu. Nah, maka jarak keduanya ini adalah 33,2566 menurut Euclid ya. Atau kalau kuadrat Euclid nggak diakarkan, ini nggak usah diakarkan. Jadi langsung saja ini kurang ini dikuadratkan, ini kurang ini dikuadratkan, ini kurang ini dikuadratkan, gitu ya. Jadi kuadrat Euclid. Oke, city block. Nah, city block dengan rumus seperti ini, jumlahin saja. Selisih ini sama berapa ini sama ini berapa? Selisih dalam hal selisih positif, jarak, ya jarak. Jadi kalau ini 56 dengan 76 kan, kalau di 56 kurang 76 kan min 20, tapi kita positifkan, kita absolutkan. Nah, kemudian untuk selisih ketiganya, selisih jarak ketiganya dijumlahin. Itu city block. Ini Czekanowski agak ribet dikit ya. Ini Canberra agak ribet dikit juga. Ya, caranya seperti itu. Ya. Tentunya menggunakan angka-angka ini, angka-angka yang dari sini ya. Semua menggunakan angka yang itu, rumus-rumusnya. Ini pun begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat angka relatifnya tetap saja ini masih konsisten. Misalnya Canberra terkecilnya dari A ke C ya, terkecilnya. Ini tetap ya. Czekanowski dari A ke C juga. Ini 14 ya. A ke C juga. Ini 11 A ke C juga. Ini 126 A ke C juga ya. Nah, kira-kira apa namanya urutannya itu konsisten dari mana yang terkecil, jarak terkecil sampai yang terbesarnya. Hanya nilainya saja ya.
yang tidak sama. Nah, saya berikan ilustrasi untuk ini ya, untuk single linkage. Ini hierarki single linkage. Ya. Seandainya sudah diberikan jarak dari masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup satu sisi saja ya, segitiga bawah saja. Oke, yang diagonalnya karena dari dia ke dia sendiri di sini 0, kita tidak ikutkan. Nah, dari sini pada awalnya setiap individu merupakan satu klaster. Aglomeratif berawal dari n klaster menjadi satu klaster. Oke, ini ada 5 klaster ya. Nah, oke. Mana yang paling kecil? Minimumnya ya. Oke. Jarak sudah diberikan dalam bentuk matriks. Cari nilai terkecilnya dari matriks jarak di samping. Oh, terkecilnya 2 nih. 2 itu dari 5 ke 3 atau dari 3 ke 5. Maka 3 dan 5 bergabung. Oke? Nah, 3 dan 5 bergabung. Nah, setelah itu matriksnya direvisi dong. Ini kan 5 klaster menjadi 4 klaster. Nah, sekarang dari satu klaster yang isinya 35 ke satu berapa? Nah, itu minimum. Mana kalau kita menggunakan single linkage, berarti mana yang minimum? 1 dan 3, 1 ke 3 atau 1 ke 5? 1 ke 3, 3, 1 ke 5, 11. Berarti 1 ke 3 dong. Ya, jadi di sini 3 gitu ya. Dan seterusnya. Ini juga gitu. 2 ke 3, 2 ke 5 mana minimumnya? 4 ke 3, 4 ke 5 atau sebaliknya mana minimumnya gitu ya. Nah, setelah itu setelah dibuat matriks jarak yang sudah direvisi ini menjadi 4 klaster, kita cari lagi mana yang minimum. Ya. Oh, minimumnya 3 nih. Berarti 1 sama 1 ini bergabung dengan 35 yang sudah lebih dulu menjadi satu klaster. Jadi 1, 3, 5. Ya. Kemudian revisi lagi jaraknya. Nah, di sini juga gitu dihitungnya. 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 5. Mana yang paling kecil? 7. 4 ke 1, 4 ke 3, 4 ke 5. Nah, angkanya dari mana? Dari matriks awal ya, dari matriks awal ini. 2 ke 1, 9. 2 ke 3, 7. 2 ke 5, 10. Ya, nilainya paling kecil tuh 7. Gitu. Setelah direvisi, oh ini paling kecil nih. 5. Ya, 5. 5 itu dari 2 ke 4 nih. Nah, 2 ke 4 bergabung. Nah, bergabunglah 2,4 di sini. Ya. Ini 2 klaster. Nah, pasti yang berikutnya gabung semuanya ya. Nah, nggak usah dilanjutin, udah jelas bahwa ini sudah 2 klaster. Nah, yang untuk menuju satu klasternya yang terakhir gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini jarak minimumnya nih. Pengklasteran pertama itu jarak minimumnya 2. Pengklasteran kedua jarak minimumnya 3 ya. Ya. Oke, di sini semakin besar ya. Semakin besar. Oke. Nah, itu yang menggunakan metode single linkage. Single linkage-nya di mana? Dalam memperbaiki matriks jarak di sini. Kita menggunakan konsep single linkage atau nearest neighbor, tetangga terdekat. Nah, kalau complete linkage kita balik, caranya sama tetap aja ini. Tetapi pada saat merevisi jarak ini kan 3 sama 5 nih. Nah, kita gunakan yang terjauh, 1 sama 3 apa 1 sama 5. 1 sama 3, 3, 1 sama 5, 11. 11 di sini. Gitu ya. Nah, itu kalau eh, complete linkage. Kalau average dirata-ratakan. Jadi setelah bergabungnya 3 dan 5 ini kita hitung ya. Di sini kalau kita lihat nih ya. Rata-rata dari 1 ke 3 dan 1 ke 5 ya. Rata-rata dari 1 ke 3 dan 1 ke 5 gitu ya. Ini rata-rata dari 2 ke 3 dan 2 ke 5 dan seterusnya. Itu average linkage ya. Nah, jadi itu eh, 3 metode pengklasteran hierarki aglomeratif. Nah, kalau yang non hierarki pakai Cummins. Ya, ini biar gampang mengilustrasikannya kita punya hanya 4 titik saja. 4 titik saja dan 2 dimensi lagi. A nilai pertamanya 5, nilai variabel pertamanya, nilai variabel keduanya 3. Jadi 5 3 itu ini A ya. B-nya min 1 1. Min 1 1 ini B ya. C-nya 1 min 2 ini C, ini D ya. Jadi di sini
Misalnya yang kita klasterkan, kita mau buat 2 min, K-nya 2 klaster gitu ya. Oke, di sini dibagi 2 dulu secara acak. Bagi 2 secara acak. Misalnya A sama B di klaster 1, C sama D klaster 2. Oke. Nah, kalau A sama B di klaster 1, sementara ya, C dan D di klaster 2 sementara, ya, maka sentroid titik tengahnya AB ini, titik tengahnya AB. Kalau ini AB, titik tengahnya ya di sini, tengah-tengah sini kan. Nah, tengah-tengah sini berapa? Oh, setelah dihitung 2,2. 2,2 di sini. Pas ya. Jadi mana? 2, 2. 5 min 1, 4 bagi 2, 2. 3 plus 1, 4 bagi 2, 2. Yang kedua C sama D, 1 dikurang 3, min 2. Bagi 2, min 1. Min 2, min 2, min 4 bagi 2, min 4 ya. Nah, gitu ya. Jadi gitu caranya, cara melihat klasternya. Nah, setelah itu kita lihat, kalau begitu, ya kalau begitu, kemudian kita hitung nih, A ini, si A ini, tadi kan ini sentroid pertama di sini nih, sentroid kedua, min 1, min 2 di sini, ya, sentroid kedua di sini. Mana lebih dekat? A ini ke sini atau A ini ke sini? Nah, A ke sentroid 1 3,162. A ke sentroid 2 7,8, jauh nih men. Ya. Oke. Yang B ini ya. Mana lebih dekat? Ke sentroid ini apa sentroid ini? Nah, ternyata setelah dihitung, oh, lebih dekat ke yang sentroid 2 dong. Lebih dekat yang ke sini, ya kan? Nah, jadi B pindah ke sentroid 2, pindah ke klaster 2. Oke? Bagaimana dengan C dan D? Dengan cara yang sama nih. Dengan cara yang sama, jarak ke sentroid 1, ini nanti bisa dilihat ya. Jarak ke sentroid 1, jarak ke sentroid 2. Nah, ini pasti pilih yang kecil dong. Kalau di sini yang lebih kecil 3,162. Berarti A ke sentroid ke klaster 1. B pindah yang tadinya dari klaster 1 ke klaster 2. Oke? Nah, sekarang seperti ini. Klaster 1 sekarang isinya sendiri A. Sendiri 53. Sedang klaster 2 BCD di sini, ya. BCD nih. Nah, kalau begitu perlu direvisi dong sentroidnya. Oke. Nah, karena A sendiri ya dia sendiri sentroidnya. Sentroidnya dia sendiri. B yang sentroid kedua rata-ratain aja nih. Ini jumlah bagi 3. Jumlah bagi 3. Ini jumlah min 3 bagi 3 min 1. Ini jumlah bagi 3 min 1 juga. Nah, setelah itu dilihat jarak masing-masing ini ke masing-masing sentroid. Ini A ke sentroid 1, A sentroid 2 dan seterusnya ya. Kemudian dibandingin. Tuh, ternyata ini 222 nih. Ini 6. Oh, ini yang lebih kecil B, C, D tetap ke sentroid 2. A, karena tidak ada perubahan, selesailah. Jadi alokasinya A sendiri sebagai satu klaster, sedang BCD menjadi satu klaster sendiri. Oke? Oke. Nah, saya akan sedikit berikan ilustrasi bagaimana menggunakan R nih. Menggunakan R. Ya. Di sini akan kita gunakan data yang namanya databases.txt di directory D. Ini set working directory. Nah, library itu semacam apa namanya semacam subrutin atau fungsi yang diperlukan di dalam mengolah ini, ya, dalam mengolah analisis cluster ini. Oke, kita jalankan satu persatu. Jadi, ini perlukan library yang namanya tidyverse. Kemudian library yang namanya cluster, ya, cluster. Kemudian library yang namanya fat extra, ya, tidyverse, cluster, facto extra, ya. Oke, library lagi, extend. Nah, ini membaca data. Membaca data di directory D, nama filenya databases.txt, headernya true, ini sintaks defaultnya ya. Oke, kita bikin begini ya. Sorry, kita panjangkan dulu ya.
Nah, gitu ya, nanti bisa dilihat. Nah, oke, kita ini ketiknya Ctrl R. Nah, kita lihat datanya. Ini datanya ya. Datanya itu ini eh, datanya ini provinsi, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini persentase eh, apa namanya penggunaan gadget oleh anak di atas anak untuk anak ya eh, di seluruh provinsi ini ya, di seluruh provinsi ya, persentase penggunaan gadget ya. Untuk kegunaan nih, membaca berita, tugas, email, sosmed, beli, jual, hibur, finansial, info, BJ, lain ya. Oke. Tentunya anak yang sudah dewasa ya, di semua provinsi. Ada 34 provinsi ya. 34 provinsi. Oke. Nah, oke. Di sini pertama kali ini ada fungsi yang namanya Diana. Ini yang divisis, ini metode hierarki yang sifatnya divisif ya. Yang jarang semua banyak buku menjelaskan bagaimana prosedur ini karena memang ribet ya, memang ribet, harus pakai komputer. Nah, jadi divisis analisis atau singkatnya Diana dari satu cluster ya, kemudian misah menjadi satu sendiri-sendiri ya. Nah, ini clusternya. Jadi cluster 7 itu nama nama tampungannya cluster 7 itu. Fungsinya namanya Diana, mengambil data tesis. Nah, metrik yang dipakai ini defaultnya Euclidean, jarak yang dipakai untuk mengukur Euclid ya. Oke, ini eh, tampil urutan pengerjaannya di dalam satu itu ya provinsi yang pertama tadi, 5 provinsi yang kelima dan seterusnya ya. Nah, oke, oke ini head tingginya tinggi apa namanya cluster tadi ya. Oke, kita tidak peduli dengan itu. Kita lihat bagaimana eh, tampilan dendrogramnya. Di sini menggunakan istilah ya, PL3. Sekarang seperti pohon. Sekarang seperti pohon, kita menggunakan dendrogram. Kita mau membuat dendrogram dari prosedur Diana tadi yang menggunakan jarak Euclid. Ya. Nah, oke, nah, jarak Euclid. Kita lihat di sini. Nah ini ya. Nah ini provinsi. Ini nomor provinsi menggantikan nama tadi ya. Menggantikan nama tadi ini. Kalau terus nama kan panjang ribet ya. Nah ini kalau pakai R nih gambarnya asal jangan banyak sekali objeknya bagus sekali. Kelihatan sekali perbedaan antara eh, penggabungan yang mana yang ini ya, pelepasan mana yang di apa namanya yang objek satu ke objek yang lainnya. Ya. Ini kalau kita tetap menggunakan dua klaster begini, dua klaster ya. Maka klaster pertamanya ya ini, klaster pertamanya, ini klaster keduanya. Ya. Kalau kita mau bikin tiga klaster begini. Jadi kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu ini atau mendatar begini yang memotong tiga titik ini satu, dua, tiga. Jadi ini satu klaster. Ya. Dimulai provinsi 3, 2, 6, 7, 13, 15, 20, dan 28 satu klaster ya. Kemudian ini satu klaster, ini semuanya satu klaster. Kalau nyebutin jangan semuanya banyak kali. Yang disebutin yang pendek-pendek aja ya. Klaster pertama, yang ini klaster kedua, ini klaster ketiga, sisanya. Biar gampang ya. Nah, ini kalau Diana, divisive analysis, dendrogram dan divisive analysis dengan menggunakan model pengukuran jaraknya, metode pengukuran jaraknya Euclid. Ya. Apa saja yang bisa digunakan di sini? Oke, ini Manhattan. Jadi ini sama aja tadi ya, hanya jaraknya ini Manhattan. Ini muncul namanya Manhattan gitu ya. Nah, Manhattan, jarak Manhattan atau jarak city block. City block Manhattan sama city block sama. Oke. Ini oke, ini uh, ini Agnes nih, bukan Diana ya. Agglomerative aglomeratif ya nggak tahu singkatannya apa. Yang jelas ini aglomeratif ya.
Agnes, bukan nama Mbak Agnes nih. Ini aglomeratif clustering. Ya. Metode pengukuran jaraknya yang dipakai single linkage. Ya. Jaraknya Euclid. Sorry, metodenya single linkage, jarak terdekat ya. Ini jarak terdekat, ini Euclid. Metode pengukuran jaraknya. Kemudian kita punya yang lain lagi. Ini Agnes juga. Kalau Euclid dan average linkage nih ya. Ini average linkage. Ya. Agak beda dikit. Agak beda dikit ya. Jadi bisa dibandingkan. Yang hasil pengklasteran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya dengan berbagai macam pengukuran jarak dan metode apa namanya revisi matriksnya, apakah single, complete linkage, average linkage ya. Nah ini ya, ini diagram complete linkage, oke. Dan seterusnya ini word, ini metode word, oke. Kemudian ini Agnes lagi, masih Agnes ya, dendrogram single linkage. Ini Manhattan dendrogram average linkage ya, ini sudah average ya. Oh, ini complete linkage ya. Ya, banyak ya, tinggal. Jadi kesimpulannya kalau Agnes di sini ini ya, Agnes manggil datanya apa ya. Kemudian metriknya ini pengukuran jaraknya. Jaraknya apa Manhattan apa Euclid ya. Kemudian metodenya apa word, apa single, apa complete, apa average ya. Kalau kita lihat dari situ ya apa namanya sintaks yang perlu diisi sintaks minimum yang perlu diisi karena akan menentukan dalam pengukuran jarak dan revisi matriks itu apa namanya kalau kita menggunakan R untuk melihat apa menganalisis data yang akan kita klasterkan. Oke. Nah, ini kita punya data di sini apakah ini. Nah, kalau ini K-means ya. K-means. Data thesis ini K-means ya. Yang non hierarki, ya. Perintahnya K-means data thesis gitu ya. Oh, ini dari kolom 2 sampai kolom 11 saja yang dipakai ini. Kolom satunya nggak dipakai. Kolom satunya kan nomor tadi ya. Kolom 1 itu nomor. Kolom 2 nama tadi, nama-nama provinsi. Sorry, bukan nama provinsi, nama variabel ya. Nama variabel. Oke. Jadi ini maksudnya data tesis tadi ya. Untuk semua baris yang dipakai kolom dari 2 sampai ke 11. Kolom pertama itu tadi nomor urut. Kolom kedua sampai 11 nih variabel-variabelnya ada 10 variabel tadi kan. Oke. Oke. Nah, ini library itu library yang di apa namanya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi analisis cluster dengan R ini ya. Kita lihat di sini ya. Di sini grafik tampilan data panel data tesis tadi, data yang kita pakai ini menggabungkan antara ini ya. Ini data tesis ya. Dengan data tesis dikurangi ini apa? Satu ya. Ini kurang 1 untuk semua baris kecuali kolom pertama. Nah, ini data tesis semua baris dengan kolom ke-5. Kolom ke-5 ini. Ya. Oke. Library basic.
Nah, kita lihat gambarnya di situ ya. Library sih. Ini sih nggak ngaruh lagi kan di sini nggak dipanggil. Nah, ini kecuali yang terakhir nih ya. Nah, ini terlihat eh, bagaimana diagram ini yang menghubungkan eh, databases dengan metode Pearson ini ya, gambarkan. Oke, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu lagi ya. Ada satu lagi kita eh, lihat misalnya pengklasteran databases ini ya. Ini sama sebetulnya. Kita ada pengklasteran fuzzy, pengklasteran fuzzy. Oke, fuzzy clustering. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada data tesis nana.txt ini yang akan kita gunakan. Ini ada di directory D ya. Ini set working directory-nya directory D, library-library yang diperlukan ya. Ini adalah pengklasteran fuzzy. Pengklasteran fuzzy. Oke. Nah, ini datanya. Datanya itu ada 216. 216 ya. Kemudian variabelnya banyak sih ini. Variabelnya banyak kali. Terlalu besar datanya ya. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, fuzzy k-means kita menentukan banyaknya cluster di sini ada 7 cluster ya. Nama datanya itu data wajah. Jadi data tesis Nana ini dibaca dari directory D ke tampungan yang namanya data wajah. Nah, data wajah ini yang akan kita klasterkan. Nah, ini sintaksnya ya, mulai dari kolom 1 sampai banyaknya kolom data wajah ini dikurang 1 ya. K-nya 7, banyaknya cluster yang diinginkan 7, tipenya standar. Oke, ini sintaks defaultnya hanya di sini yang kita ganti itu 7 karena kita mau menentukan hanya membuat K-min K7 karena sebetulnya ini data dari 7 wajah. 7 wajah ya yang apa namanya dideskripsikan di kolom terakhir ini. Di kolom terakhir ini ada wajah ya. Jadi ada disgust, ada neutral, ada angry, ada macam-macam ini ya. Nah, macam-macam. Nah, oke, ada sad, ya, ada fear. Nah, oke. Nah, jadi data itu kemudian ingin diklasterkan, ya, diklasterkan. Ya, sebetulnya ini data yang aslinya itu data untuk analisis diskriminan. Ya. Tapi kita coba kita gunakan untuk data klasterisasi, ya gitu ya. Ada sedikit abuse, gak apa-apa, cuma datanya aja yang kita pinjam untuk klasterisasi. Ya, oke. Nah, ini fuzzy clustering. Nah, ini mulai fuzzy clustering ya. Nah, oke. Kelas 2 fuzzy k-means. Kelas 3. Nah, kelas 3. Nah, oke. Cluster keempat fuzzy k-mean. Cluster kelima. Nah, ini cuma diulang-ulang aja ya. Ini excluded the factor column type plus column. Nah, oke, hasilnya seperti apa?
Oke. Nah, gimana ini? Oke. Oh, ini. Ini pengklasterannya ya. Klasternya objek nomor sekian diklasterkan dimasukkan ke klaster berapa. Ya, ini klaster membership degree. Jadi eh, objek pertama dimasukkan ke klaster 3 dengan peluang, ini peluangnya, peluang masuk ke situ. Ya, membership degree itu menunjukkan peluangnya. Ya, ini ke klaster 6, klaster 6, klaster 7 dan sebagainya. Ya, nah, gitu. Oke. Nah, jadi fuzzy di sini eh, menggunakan konsep peluang. Jadi fuzzy K-means itu menggunakan konsep peluang. Kemana peluang terbesar? Apakah ke apa namanya klaster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi di sini objek ke 140 misalnya itu ke klaster 6 dengan peluang sekian 0,19 ya. Jadi gitu dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipelajari lagi fuzzy clustering. Sintaks-sintaksnya bisa dicari gampang. Ini kalau R itu karena open source bisa cari di eh, internet, atau kalau misalnya R software-nya belum banyak atau belum lengkap library-nya, maka bisa diinstal di eh, tempat-tempat di mana kita harus eh, kita bisa mendapatkan informasi ini. Banyak ya, banyak server di seluruh dunia, apa di Indonesia, apa di Australia, atau tinggal pilih saja setkernya. Nanti kita pilih eh, install package-nya. Jadi gini setkernya. Jadi setkeren ini untuk letak di mana kita apa namanya mau cari library tersebut ya. Ini tinggal pilih. Misalnya di Indonesia juga ada nih, Indonesia di Jakarta ya, tinggal diklik Indonesia begitu. Kalau ya kemudian di sini baru kita cari install package-nya. Install package-nya, package apa yang belum ada, ya, nanti bisa dimunculkan di situ. Nah, ini tinggal dicari. Jadi library apa yang belum ada nanti bisa dicari di sini. Setelah itu di oke, baru library tersebut akan terinstall di komputer kita. Sehingga komputer kita bisa digunakan untuk menganalisis sesuai dengan library-library yang diperlukan di dalam menganalisis analisis cluster atau analisis yang lain. Ya, secara umum begitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurangan. Ya, silakan berikan komen dan sampai ketemu di lain kesempatan dan waktu. Atau kalau misalnya ada pesan, kirim ke email sigit.nugroho.1960@gmail.com.